Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baik, kali ini eh, jumpa lagi bersama saya. Saya ucapkan terima kasih dan selamat datang pada channel saya. Kali ini saya akan coba menjelaskan terkait dari pengkodean data, ya, untuk slide pada minggu pertama ini. Oke, baik. Nah, kalau kita lihat sebenarnya untuk pengkodean data ini ada beberapa teknik, ya, yang dibagi, di mana di sini ada teknik pengkodean. Yang pertama adalah data digital atau sinyal digital, ya. Biasanya ini merupakan bentuk paling sederhana dari pengkodean data, ya. Jadi data itu di dalam bentuk digital, ya, merupakan yang ditetapkan pada level 1, ya, untuk biner, dan untuk biasanya data digital ini yang merupakan bilangan biner 0 dan 1, ya. Nah, itu kita lihat. Kemudian ini kepada sinyal analog, berarti data digital dikirim melalui sinyal analog. Kemudian begitu juga data digital dikirim kepada sinyal digital, ya. Nah, jadi dia mengubah data digital, ya, dari data digital dirubah menjadi analog, begitu sebaliknya dari analog ke data digital, ya. Pada penjelasan yang sebelumnya sudah saya jelaskan juga, ya. Nah, itu juga kalau kita lihat data analog itu dirubah ke dalam sinyal digital, atau data analog dirubah ke dalam sinyal analog, ya. Jadi kita bisa melihat, ya, beberapa contoh atau beberapa data yang dirubah, ya. Contohnya mungkin data analog ke sinyal analog. Nah, mungkin bisa melalui apa ya, radio frekuensi, ya, itu biasanya seperti itu. Nah, kemudian ini kalau kita lihat ini merupakan gambaran dari media artinya sinyal, ya, dari analog yang direpresentasikan dengan menggunakan gelombang electromagnetic wave, ya. Nah, contoh kita lihat, ya, jadi voice, ya, dan itu merupakan data analog, kemudian melalui komunikasi, ya, telepon, jadi dia akan merubah. Nah, itu data sinyal, ya, jadi kita bisa melihat prosesnya itu merupakan perubahan data, ya. Itu juga misalnya dari sebuah komputer, ya, itu merupakan data digital atau biner, ya, kemudian ditransfer ke modem, kemudian nanti baru ditransmisikan, ya, apakah jadi modem ini dia merupakan sebagai analog, ya, dia mau konversikan data digital ke data analog, ya, kalau kita lihat. Nah, begitu seterusnya, ya, ini merupakan gambaran. Nah, kalau kita lihat biasanya untuk data digital atau analog itu ada yang namanya encoder, ya, atau decoder. Nah, kita bisa melihatkan gambaran seperti ini. Atau pada modulasinya, ya, gambar A ini merupakan dalam bentuk digital, sedangkan gambar B ini merupakan gambar dari bentuk sinyal analog, di mana dia ada modulator dan demodulator, ya. Artinya di sini ada terdapatnya modem, ya, pada analog. Nah, kalau kita lihat data digital ini merupakan sinyal digital, dia merupakan deretan pulsa tegangan yang memiliki ciri-ciri tersendiri, ya. Jadi di setiap pulsa itu merupakan sebuah elemen sinyal, ya, dalam bentuk data biner yang ditransmisikan melalui pengkodean dalam bentuk bit-bit pada setiap sinyalnya, ya. Itu merupakan sinyal digital. Nah, jadi data itu dalam bentuk biner yang ditransmisikan ke dalam bentuk bit-bit yang melalui media transmisi nantinya, ya. Saya kira bentuk seperti ini, ya. Ini merupakan data yang ditransmisikan
0101 misalnya ini merupakan sebuah data ya, maka dikonversikanlah dia dalam bentuk sinyal ya. Nah, itu. Nah, ini biasanya data yang diterima ya atau data asal itu mengalami perubahan. Nah, maka di sini bisa kita lihat adanya terjadi kesalahan ya pada bit yang telah ditandai. Nah, dalam data asalnya adalah bernilai 0, sedangkan data yang diterima adalah bernilai 1. Nah, ini merupakan data yang adanya terjadi kesalahan data ya. Jadi istilah dari komunikasi data itu ada yang unipolar, kemudian polar, kemudian data rate, kemudian durasi atau panjang bitnya. Nah, biasanya untuk unipolar itu merupakan elemen-elemen sinyal yang memiliki tanda yang sama. Itu mungkin bisa saja mungkin datanya positif atau negatif ya. Begitu juga untuk polar. Nah, polar ini yang merupakan satu pernyataan logika yang ditampilkan melalui level tegangan positif ya, dan yang lainnya melalui level tegangan negatif. Nah, sedangkan untuk data rate ini merupakan data yang ditransmisikan. Ya, dia menunjukkan dalam waktu bit per detik ya. Nah, kalau untuk durasi atau panjang bitnya itu tergantung dari jumlah waktu yang diambil dari transmitter untuk memancarkan bit. Ya, biasanya untuk rate ya, ini merupakan formula durasi bit adalah 1 per R ya, dimana R ini adalah rate-nya ya, data yang ditransmisikan. Kemudian ada lagi istilahnya adalah rate modulation. Nah, rate modulation ini adalah dia melakukan proses level perubahan sinyal ya. Jadi tergantung pada sifat koden digitalnya. Nah, biasanya dia dinyatakan dalam baud ya, atau berarti elemen-elemen sinyal per detik. Ya. Atau ada lagi istilah kuncinya adalah mark and space. Ini menampilkan binary 1 dan 0 ya. Jadi untuk mengartikan sinyal-sinyal digital yang perlu diketahui si receiver atau adalah si penerima, pertama adalah harus memperhatikan pewaktuan setiap bitnya. Kemudian yang kedua, mengetahui dengan tepat saat suatu bit awal dan akhir pada datanya ya. Kemudian harus dapat menentukan level sinyal untuk masing-masing posisi bit, apakah itu dalam 1 atau 0 ya. Kemudian faktor yang menentukan kesuksesan untuk receiver pertama adalah signal to noise ratio ya. Yang pertama adalah meningkatkan atau mengurangi gangguan ya, bernya ya, atau sinyalnya atau gangguannya ya. Kemudian rate data atau meningkatkan bernya ya. Kemudian bandwidthnya, nah, meningkatkan bandwidth atau data rate pada datanya ya. Nah, ini untuk menentukan si receiver. Jadi pastikan tidak adanya terjadi gangguan. Kemudian pastikan juga data rate-nya yang dia tentukan berapa. Kemudian nanti besarnya bandwidth itu sangat mempengaruhi dalam melakukan pentransferan data. Kemudian faktor lain yang menentukan kinerja dari receiver atau skema pengkodean pertama adalah pendeteksi kesalahan. Nah, jadi sebelum melakukan transfer data atau memastikan atau mengeksekusi sebuah data atau misalnya mengeksekusi sebuah program, pastikan tidak ada terjadi kesalahan dulu ya dalam skema pengerjaannya. Kemudian biasanya untuk beberapa kode tertentu menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam mengatasi noise ya. Nah, ini pastikan tidak adanya gangguan. Kemudian semakin tinggi rate sinyalan dalam data tertentu, maka biayanya itu akan semakin mahal ya. Jadi kemudian beberapa kode memerlukan rate pensinyalan yang lebih besar dibandingkan rate data ya.
Jadi untuk melakukan pentransferan data itu sinyal sangat menentukan ya. Nah, ini ada beberapa teknik dari pengkodean. Yang pertama adalah non-return to zero level atau dikenal dengan NRZL ya. Kemudian non-return to zero inverter, artinya di inverter datanya ya. Kemudian ada yang dikenal bipolar AMI, alternate mark inversion, kemudian pseudo ternary, kemudian Manchester, kemudian differential Manchester, kemudian B8ZS, kemudian HBD3. Ya, ini beberapa teknik pengkodean data pada komunikasi data. Nah, kita lihat penjelasannya satu persatu. Nah, kalau untuk no return to zero level atau NRZL, dia biasanya menampilkan dua perbedaan tegangan untuk bit 0 dan 1. Kemudian yang kedua, tegangan tetap konstan sepanjang interval bit. Ya. Kemudian artinya tidak terdapat transisi pada level tegangan 0 ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah tidak ada level tegangan untuk menampilkan bit biner 0 ya. Kemudian lebih umum lagi, tegangan negatif digunakan untuk menampilkan biner 1 dan tegangan positif untuk menampilkan yang data lainnya. Ya. Nah, biasanya kode ini sering dipergunakan untuk membangkitkan atau mengartikan data digital melalui terminal ya. Gitu. Nah, penjelasan berikutnya adalah terkait dengan non-return to zero inverter. Ya, non-return to inverter ya kalau kita lihat berarti inverter one ones. Ya, jadi dia mempertahankan pulsa tegangan konstan untuk durasi waktu bit. Kemudian tidak hanya itu, adanya transisi dari data rendah ke tinggi atau tinggi ke rendah ya. Biasanya ini menunjukkan waktu bit biner 1 tanpa transisi biner 0 ya. Sebagai contoh pengkodean diferensial ya. Nah, ini merupakan perbandingan antara teknik pengkodean NRZL dengan inverter ya. Kalau kita lihat perbandingannya. Oke, kemudian keuntungan dan kerugian NRZ pertama tentu mudah dalam mengefisienkan penggunaan bandwidth. Ya, artinya lebih kebal terhadap gangguan noise. Kemudian kelemahannya tentu keberadaan komponen ya. Kemudian yang kedua kurangnya kemampuan untuk sinkronisasi. Nah, ini. Kemudian pada aplikasinya ini biasanya digunakan untuk perekaman magnetik digital. Kemudian tidak banyak digunakan untuk transmisi sinyal ya. Kita lihat. Nah, untuk multi binary level ya kita bisa pertama adalah menggunakan lebih dari dua level sinyal. Nah, contohnya di sini kita lihat bipolar AMI dengan pseudo ternary. Ya, kalau bipolar AMI itu biasanya dia biner 0 ditampilkan melalui non sinyal pada jalur. Kemudian biner 1 ditampilkan melalui pulsa positif atau negatif ya. Pulsa biner 1 harus berganti-ganti polaritasnya ya. Jadi untuk bipolar AMI ini memang banyak sekali aturan-aturan yang harus dijalankan ya karena ini merupakan kemudian yang harus merupakan ketetapan dari ininya ya. Jadi kita lihat bandwidthnya pun juga lebih sempit dibandingkan bandwidth NRZ ya. Kemudian banyak digunakan sebagai alat bantu untuk mendeteksi kesalahan. Nah, inilah bipolar AMI itu. Jadi kalau kita lihat pseudonetane ternary, pertama adalah biner 1 ditampilkan melalui non sinyal pada jalur. Kemudian biner 0 ditampilkan melalui pulsa positif atau negatif. Ya. Jadi untuk pseudo ternary ini tidak ada kelebihan khusus dari pengkodean bipolar AMI. Jadi masing-masingnya sudah diterapkan pada aplikasi yang telah ditentukan, yang disesuaikan. Nah, ini kita lihat perbandingan dari sinyal digital bipolar AMI dengan pseudo ternary. Ya.
Kalau kita lihat kesimpulannya untuk multi level binary, pertama tidak efisiensi pengkodean dari NRZ ya. Kenapa? Karena di setiap elemen sinyal hanya ditampilkan dalam bit 1 ya. Jadi kemudian tidak hanya itu ya, multi level banyak digunakan untuk digital subscriber line atau DSL atau gigabit ethernet ya. Jadi inilah mengapa untuk multi level binary itu tidak efisien, tidak seefisien untuk pengkodean NRZ-nya ya. Jadi ada lagi yang kita kenal dengan Manchester. Nah, dia Manchester ini mempunyai transisi di tengah-tengah setiap periode bitnya. Kemudian tidak hanya itu, jadi transisi pertengahan bit itu dilakukan mekanisme clock dan sekaligus sebagai data transisi. Ya, biasanya untuk data transisi rendah ke tinggi itu dia menggambarkan nilai 1, sedangkan untuk data transisi tinggi ke rendah dia menggambarkan itu dengan bernilai 0 ya. Standarnya sudah ditetapkan oleh IEEE 802.3 ya. Sedangkan untuk differential Manchester, nah ini dia biasanya transisi pertengahan bitnya hanya digunakan untuk media clock ya, untuk clock. Kemudian transisi pada awal pada periode bitnya itu digambarkan dengan pengkodean 0 ya. Kemudian tidak hanya itu, terdapat inversi sinyal pada saat bit berikut ya, adalah bit 0. Jadi apabila bit berikut adalah bit 1, maka tidak ada inversi sinyal. Nah, jadi yang diinversikan adalah yang bernilai 0 ya pada untuk diferensial Manchester ini, karena dia ada terdapat inversi. Maka dia nilai yang bernilai 0 tadi harus diinversikan ke bernilai 1. Inverter namanya ya. Kemudian yang kedua, yang terakhir adalah ditetapkannya untuk token ring ya, di mana standarnya sudah menggunakan IEEE 802.5 LAN menggunakan kabel shielded twisted pair ya, atau bisa dikatakan kabel STP ya. Nah, ini bentuk gambaran dari teknik pengkodean Manchester encoding ya. Jadi ketika data dikirim, kemudian sinyalnya ya, ini sangat nampak sekali intervalnya ya. 01 000 100 ya, begini. Kemudian ini bentuk dari differential Manchester encoding ya. Nah, kita masuk ke pada berikutnya adalah bifase ya. Bagaimana sih ciri-cirinya? Nah, pertama tentu dia hanya memerlukan satu transisi per bit dan mungkin mempunyai dua transisi. Yang biasanya modul rate-nya maksimum adalah 2 kali NRZ ya. Kemudian dia memerlukan bandwidth yang sangat besar. Kemudian dia tidak memiliki komponen DC ya. Ini kita lihat modul rate ya. Dengan 5 bit ya, dimana dia bernilai 1. Jadi 1 bit itu sama dengan satu sinyal elemen atau bisa dikenal dengan satu USIC ya. Nah, kalau Manchester itu setengah dari NRZ ya, I ya, kalau kita lihat ilustrasinya. Jadi satu sinyal elemen itu sama dengan 0,5 dia jatuhnya ya. Nah, kemudian kita masuk ke teknik scrambling. Nah, biasanya untuk teknik scrambling ini dia itu digunakan untuk menempatkan deretan data. Jadi yang untuk menghasilkan level tegangan konstanta. Ya, artinya untuk menghasilkan tegangan yang tetap. Ya. Kemudian tidak hanya itu, deretan data pengganti itu harus menghasilkan transisi yang cukup baik untuk melakukan sinkronisasi. Kemudian ada yang dikenal dengan sebagai receiver, artinya sebagai penerimanya harus dikenal dulu ya. Kemudian nanti siapa sih yang akan diganti atau deretan data aslinya
bagaimana kemudian nanti deretan data atau pengganti harus sama panjang dengan deretan data aslinya. Ya, ini untuk teknik scrambling. Ya, jadi dia deretan yang panjang dari jalur sinyal yang mempunyai level 0. Ya, ini kalau kita lihat B8ZS atau bipolar dengan 80 substitution, ya, dia berdasarkan pada bipolar AMI. Terdapat 8 level tegangan 0 yang berurutan. Jadi ke 8 level tegangan tersebut diilustrasikan sebagai atau disubstitusikan oleh level tegangan 000 TB 0 TB, ya, seperti itu kira-kira. Kemudian HBD3 Shinty bipolar 30 ini merupakan masih mengacu pada berdasarkan bipolar AMI, ya. Jadi jumlah sinyal tidak 0 setelah substitusi terakhir adalah ganjil. Jadi kalau kita lihat maka level tegangannya adalah 0000, kemudian adalah ya, ini merupakan ilustrasinya. Begitu juga kalau kita lihat sebaliknya, kalau dia genap maka menggunakan level tegangan BOV, ya, B00V. Nah, seperti itu. Ini kalau kita lihat dari perbandingan antara B8Z dengan HBD3, di mana dia masih mengacu pada bipolar AMI, ya. Jadi ini merupakan B8Z, ya, kita lihat ilustrasinya, kemudian HBD3. Ini merupakan gambaran. B itu merupakan valid bipolar sinyal, ya. Jadi kalau V itu merupakan bipolar violationnya, ya. Nah, itulah yang dikatakan B sama F tadi, ya. Kemudian data digital atau analog sinyal. Nah, biasanya ini lebih mengacu kepada public telephone system, ya, contohnya modem, ya. Kemudian ada yang dikenal dengan amplitude shift keying, kemudian frekuensi shift keying, kemudian phase shift keying, ya. Nah, ini merupakan gambaran dari bentuk sinyal dari ASK, BFSK, BPSK, ya, kalau kita lihat merupakan gambarannya. Nah, kalau amplitude shift keying itu dia mempunyai syarat di mana nilai diwakili oleh amplitude carrier yang berbeda. Kemudian tidak hanya itu, juga rentan terhadap perubahan gain yang tiba-tiba. Kemudian inefisiennya, dia biasanya kecepatannya sampai dengan 1200 bps pada voice grade LAN-nya. Biasanya ini digunakan untuk pada fiber optik, ya, optical fiber, ya. Kemudian ada yang kenal dengan binary frekuensi shift keying atau bisa dikatakan sebagai BFSK, ya. Nah, dia merupakan yang dalam bentuk biner, ya. Biasanya dua nilai biner diwakili oleh dua frekuensi yang berbeda atau sifat yang melakukan pembawa atau carrier yang berdekatan. Kemudian lebih tahan dia terhadap error daripada ASK tadi, ya. Kemudian kecepatannya juga sama 1200 voice grade lines. Nah, dia memiliki high frekuensi radio, contohnya adalah LAN, ya, yang menggunakan coax, ya. Kemudian fase shift keying, ya, kalau kita lihat pada fase shift keying ini, dia merupakan fase di mana sinyal carrier digeser untuk menyatakan data. Kemudian ada dikenal sebagai binary PSK, ya. Dua fase mewakili dua binary digit, ya. Dia berbeda dengan different PSK. Ini merupakan different PSK, ya, gambarannya, ilustrasinya. Nah, kalau kita lihat untuk pemforma dari digital to analog atau skemanya, yang pertama adalah bandwidth. Nah, untuk bandwidth ASK dan PSK itu berhubungan dengan bitrate. Kemudian tidak hanya itu, bandwidth FSK itu berhubungan dengan data rate untuk frekuensi rendah, tetapi offset
dari frekuensi carrier pada frekuensi tinggi. Nah, gitu. Jadi untuk data rate-nya dia frekuensinya rendah, sedangkan untuk frekuensi carrier-nya itu frekuensinya dia datanya tinggi. Ya. Sedangkan noise bit error-nya untuk PSK dan IPSK itu 3 dB, lebih bagus daripada SK dan PSK-nya. Ya. Kalau kita lihat itu analog data atau digital sinyalnya DTC session, ya, dia dikonversikan analog data ke data digital. Kemudian data digital mentransmisikan menggunakan teknik NRZL, ya, melakukan perubahan analog ya ke digital menggunakan kode, ya. Jadi pulse code modulation dan delta modulation, ya, kira-kira. Jadi kalau kita lihat digitizing analog datanya, jadi data analog yang berupa suara digitalizer atau dikonversikan, dirubah menjadi ke data digital ke modulator, ya, seperti ini gambarnya. Kalau kita lihat untuk pulse code modulation PCM1 ya adalah ini merupakan sebuah sinyal disampel dengan interval yang tetap pada laju lebih tinggi 2 kali sinyal frekuensinya. Jadi semua informasi dari sinyal asli itu untuk memiliki voice data yang dibatasi sampai dengan 4000 Hz, ya. Jadi dia memerlukan 8000 sampel per second atau per detik, di mana ini dilakukan oleh analog sampel plus amplitude modulation, ya, atau bisa dikenal kita sebut dengan PAM, ya. Nah, ini merupakan masing-masing data itu diberi nilai digital, ya. Kemudian untuk pulse code modulation PCM2 ini dia terdiri dari 4 bit system di mana dia memberikan 16 level. Kemudian tidak hanya itu, 8 bit sampel memberikan 256 level. Ya, jadi kalau kita bandingkan kualitas dibandingkan dengan sinyal analog, tentu ini 8000 sampel per second dari 8 bit menghasilkan 64 kilobit per detiknya, ya. Nah, ini kalau kita lihat gambaran atau ilustrasinya dari pulse code modulation, ya, pengkodean PCM di mana ada sinyal analog, ini dia melakukan pengkodean, ya, di mana terdapat ada pencacahan, kuantitisasinya, kemudian pengkodean lagi, baru dia menghasilkan data digital. Jadi ini merupakan proses dari pengkodean dari pulse code modulation-nya. Ya, begitu juga. Nah, ini contohnya PCM example, ini contohnya, ya. Ini efek non-linear coding. Jadi kalau kita lihat, ya, di mana proses kekuatan sinyalnya untuk tanpa dengan nonlinear encoding itu jauh, ya, bisa dikatakan sangat lemah, ya, kekuatan sinyalnya dibandingkan dengan non-linear encoding, ya. Kemudian ada yang kita kenal adalah delta modulation. Nah, delta modulation ini merupakan input analog yang diperkirakan dengan sebuah fungsi, ya, naik turunnya level pada masing-masing interval, ya. Nah, ini contohnya kalau kita lihat, ya. Jadi masing-masing data analog itu dia memiliki dari setiap itu satu interval naiknya itu kotak ini merupakan overload datanya, ya. Ini dia diilustrasikan, dia merupakan data analog, ya, kemudian data digitalnya dia naik tiap satu sampling atau tiap satu kotak, ya. Ada, jadi nanti dia turun lagi, turun naik seperti itu, ya.
Nah, kalau kita lihat bagaimana sih performa untuk data modulation, dia baik untuk reproduksi voice. Kenapa? Karena dia memiliki PCM-nya 128 level atau bisa dikenal dengan 7 bit. Kemudian fast bandwidth-nya adalah 4 kHz. Jadi untuk kecepatannya luar biasa ya, 8000 kali 7 artinya 7 bit tadi ya, 56 kilobit per second untuk PCM. Nah, kompresi datanya dapat ditingkatkan dengan contoh misalnya interframe coding teknik untuk video ya. Nah, ini kalau kita lihat analog data ke analog sinyal. Mengapa modulasi analog sinyal? Nah, yang pertama adalah frekuensi yang lebih tinggi dapat memberikan transmisi yang lebih baik atau yang lebih efisien. Kemudian mengizinkan frekuensi division multiplexing. Nah, tipe dari modulasi adalah ada 3. Pertama dikenal dengan amplitude, frekuensi, dan pasinya. Ya. Nah, ini kalau kita lihat gambaran dari modulation analog, ya, ada yang sebagai dengan amplitude, ya, atau pasinya, kemudian ada yang sebagai dengan frekuensinya. Ya, kita bisa lihat. Jadi tiap-tiap ini tipe dari modulasi itu memberikan gambaran sinyal yang berbeda-beda ya kalau kita lihat. Nah, untuk frekuensi itu beda, sedangkan untuk fase itu berbeda lagi, sedangkan untuk amplitude itu malah kalau kita lihat dari proses sinyalnya itu analognya itu melebar ya, lebar nanti mengecil melebar lagi kalau untuk amplitude-nya, sedangkan untuk fasenya itu dia lebih mungkin pada kalau kita lihat lebih rapat ya proses sinyal analognya. Gitu ya. Kalau untuk frekuensi dia masih dalam kondisi normal, kemudian nanti baru rapat, kemudian normal lagi, baru dia nanti prosesnya kembali rapat. Nah, kira-kira itulah uh, terkait dari penjelasan dari untuk data analog atau analog di analog sinyal ya. Ini beberapa referensi saya kutip dari William Stelling ya. Nah, mungkin cukup sampai di sini video saya. Semoga ada bermanfaat. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.